sini bisa kita lihat ada biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia adalah Presiden Republik Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1998 sampai 1999. Dia dikenal sebagai ilmuwan institut dan teknologi 10. Habibie memiliki karir cemerlang di bidang negara internasional sebelum kembali dan menjabat berbagai posisi penting. Di sini ada beberapa kehidupan B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999. Ia menjabat hanya 1 tahun karena ia hanya menggantikan tugas Soeharto yang mengundurkan diri. Ia adalah ahli pesawat terbang bergerak dokter dari Jerman dan ia juga dikenal sebagai pakar teknologi Indonesia. Di sini ada pendidikan B.J. Habibie di dalam dan luar negeri. Baharudin Yusuf Habibie pernah kuliah 6 bulan di ITB lalu pindah ke Jerman. Di sana ia meraih gelar doktor di bidang konstruksi pesawat terbang dengan kreditas 50 di LWTH AICER. Di sini ada prestasi Habibie sebagai aerodistek. Yang pertama, B.J. Habibie pernah mengembangkan industri di Datara dengan melahirkan pesawat N250. Yang kedua, B.J. Habibie pernah mendirikan berbagai industri strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Dan yang ketiga, B.J. Habibie meningkatkan riset dan pendidikan SDM atau sumber daya manusia IPTEK melalui beasiswa dan lembaga penelitian. Di sini ada sesungguhnya benih-benih kesadaran bangsa dan tantangan utama pemerintah Habibie. Yang pertama, memulihkan ekonomi. B.J. Habibie pernah memulihkan ekonomi nasional yang hancur akibat krisis moneter. Yang kedua, B.J. Habibie menjawab tuntutan reformasi dengan memperbaiki sistem politik dan membuka ruang demokrasi. Yang ketiga, B.J. Habibie mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang keempat, B.J. Habibie mengatasi konflik sosial yang menjaga persatuan bangsa. Yang kelima, menghadapi tekanan internasional terutama terkait pada isu Timor Timur pada saat itu. Di sini ada kebijakan penting B.J. Habibie. Yang pertama, reformasi politik. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, pemilu 1999. Yang keempat, referendum Timor Timur. Dan yang terakhir, perbaikan sistem ekonomi. Di sini ada kesimpulan B.J. Habibie. Jejak kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie setelah jatuh Orde Baru adalah bukti bahwa seorang pemimpin tidak harus lama berkuasa untuk memberi pengaruh besar dalam waktu singkat. Habibie mampu membawa bangsa keluar dari krisis, membuka pintu demokrasi dan mengembalikan halaman rakyat. Warisan yang ia tinggalkan menjadi landasan penting bagi perjalanan bangsa Indonesia di hari ini. Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh ini saya sebagai pemadai 2 menjelaskan tentang perjalanan B.J. Habibie dari istri pesawat ke Istana Presiden. Karir B.J. Habibie sebagai istri pesawat dimulai di Jerman pada akhir 1960-an, di mana ia berkontribusi besar pada pengembangan teknologi penerbangan di Massachusetts Bowl atau MBB dengan mengembangkan direct propagation atau Habibie Factor yang dijuluki The Longest Square. Habibie melanjutkan studi S3-nya dan meraih gelar Dr. Ingenieur dengan predikasi Kapal pada tahun 1945. Pada tahun 1974, ia kembali ke Indonesia atas perintah Presiden Soeharto untuk memimpin pembangunan industri penerbangan di Massachusetts dengan untuk memimpin pembangunan industri penerbangan nasional dalam mendirikan IPTN dan menginisiasi pengembangan pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia dengan teknologi fly-by-wire. Tantangan Habibie memiliki tantangan ketika menjadi presiden yang sangat berat karena ia memimpin pada masa transisi Orde Baru menuju reformasi di mana Indonesia mulai menjalankan sistem moneter sejak pada 1979 sampai 1978 yang membuat nilai rupiah anjlok, inflasi tinggi, banyak perusahaan politik dan orang kehilangan kerja. Sehingga dari situ Habibie harus segera memulihkan kepercayaan internasional dan menstabilkan ekonomi. Pada saat Habibie menjadi presiden setelah Soeharto mundur, banyak pihak meragukan legitimasi kepercayaannya, yang membuat Habibie harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan bukan hanya sekedar melanjutkan Orde Baru. Banyak pihak yang membentuk reformasi ideologi seperti demokratisasi, kebebasan pers, penghapusan KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemilu yang bebas dan jujur, yang membuat Habibie harus menciptakan reformasi politik, termasuk kekuatan politik, pemilu dan otonomi daerah. Banyaknya daerah yang menuntut merdeka, banyak daerah juga yang menuntut merdeka, seperti di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Apalagi situasi di Timor Timur sangat menekan pemerintah yang berujung pada referendum 1959. Ada
bagi aktivitas dalam masyarakat sipil. Hal ini juga memberikan kebebasan pers dalam mencatat aturan ketat terhadap media massa. Dalam bidang politik, Habibie menyusun undang-undang politik baru, termasuk perubahan politik, pemilu dan susunan kedudukan DPR atau MPR untuk meletakkan dasar demokrasi. Habibie juga melaksanakan pemilu 1999 yang bebas, jujur dan adil yang diikuti banyaknya partai hingga 48 partai. Habibie yang menjadi wakil presiden dan presiden. Habibie selama Habibie menjadi fungsi selama 20 tahun dan ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk mendampingi Soeharto yang dilantik pada 18 Maret 1988 untuk menggantikan Soeharto yang menjabat sebagai wakil presiden. Menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akibat krisis moneter, Habibie saat menjadi wakil presiden secara otomatis diangkat menjadi presiden. Respon masyarakat terhadap Indonesia terhadap pada saat itu ada yang menyambut sebagai awal reformasi dan stabilitas ekonomi. Namun ada juga yang menolak dan mengkritik karena dianggap melanjutkan rezim Soeharto dan menyalahgunakan kekuasaan apalagi setelah lepasnya demokrasi. Kesimpulannya, Habibie adalah sosok jenius bangsa yang telah pendidikan di Jerman yang berhasil menjadi seni pesawat dan meminta di dunia. Berperan penting dalam industri kediri dan akan menjadi kota teknologi. Sekian dari saya untuk sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ke pemilu di era B.J. Habibie dalam pemilu. Lintasan demokrasi era Habibie 1998 sampai 1999. Pemerintah B.J. Habibie segera membuka sistem politik pasca reformasi dengan menyelenggarakan pemilu 1999. Pemilu ini melibatkan 48 partai yang diikuti oleh KPU dan PD serta undang-undang baru. PDI Perjuangan menangkan suara terbanyak, namun presiden masih dipilih oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat. Deregulasi partai politik era Habibie setelah Orde Baru tumbang, Presiden B.J. Habibie akan segera mencabut pembatasan politik dengan mengesahkan undang-undang yang menjamin kebebasan mendirikan partai politik. Periode ini menjadi masa panen partai yang menghasilkan puluhan partai baru dan memungkinkan terlaksanakan pemilu 1999 sebagai wujud dimulainya demokrasi terbuka di Indonesia. Dukungan dan jatuhnya Habibie pasca reformasi, Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi demokrasi melalui liberasi politik, termasuknya kebebasan pers dan politik, dan menyelenggarakan pemilu demokratis dengan membentuk KPU. Meskipun pendapatan dengan membentukkan KPU melihatkan kritik keras dari masyarakat, ucapnya pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR yang membuatnya kehilangan jabatan harus menghindari masa jabatannya. Sini ada kesimpulannya, Habibie adalah tokoh yang membuka pintu menuju demokrasi. Meski masa kepemimpinannya singkat dan banyak kritik, ia berani meletakkan dasar demokrasi yang menjadi fondasi Indonesia hingga kini. Warisan demokrasi B.J. Habibie setelah reformasi 1998 bukan hanya pemilu bebas.
tentang Megawati Soekarno Putri. Apa kalian tahu Megawati Soekarno Putri? Nah, di sini kalian bisa melihat geografinya. Saya akan membacakannya sedikit. Next. Megawati Soekarno Putri mempunyai nama asli yaitu Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Dia lahir di Yogyakarta. Tanggal 23 Juli 1940. Dia anak dari pasangan presiden pertama yaitu I.R. Soekarno dan Fatmawati Soekarno. Ada yang tahu suaminya siapa? Mungkin jarang ada yang tahu suaminya, dan saya juga baru tahu pas buat artikel ini. Dia suaminya bernama Taufik Dimas, menikah di tahun 1973. Suaminya wafat di 2013. Dan dari pasangan itu dia mempunyai 3 anak bernama Muhammad Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan Muhammad Rizky Pratama. Jadi Megawati Soekarno Putri ini adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Dia menjabat menjadi presiden RI ketiga, mulai menjabat di 23 Juli 2001 setelah Abdurrahman wakil diberhentikan oleh MPR. Akhir masa jabatannya 20 Oktober 2004 digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di hasil pemilu 2004. Sebagai putri Bung Karno, Megawati membawa warisan simbolis dan karisma politik yang kuat. Karisma dan nama besar Soekarno membuat PDI Perjuangan tumbuh menjadi partai yang besar. Saat menjabat sebagai presiden, dia menghadapi realitas politik yang sulit seperti kompromi antar elit politik, tarik menarik kepentingan kekuasaan, tataan menjaga kepercayaan publik. Pengalamannya menunjukkan kehidupan Megawati antara lain adalah menghadapi tekanan saat menjadi oposisi, bertahan dalam konflik internal, menjaga prinsip dan idealisme meski berhadapan dengan kekuatan politik besar. Semua pengalaman tersebut menjadikan pemimpin yang kuat dan berprinsip. Bukan hanya pewaris nama besar Soekarno, tetapi juga pemimpin yang ditempa oleh perjalanan politik panjang dan penuh tantangan. Tantangan yang dihadapi, menjaga stabilitas politik. Setelah lengsernya Gus Dur, Megawati berusaha menangkan situasi politik nasional. Sikapnya yang tenang dan hati-hati dianggap sebagai pasif, namun sebenarnya bertujuan mencegah konflik baru di masa transisi demokrasi. Yang kedua, reformasi dan pemberantasan korupsi. Rakyat berharap banyak pada reformasi, namun Megawati dinilai kurang agresif dalam memberantas hukum. Meski begitu, pada masa pemerintahan lahir Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tahun 2003 dan menjadi warisan penting dalam pemberantasan korupsi. 3. Konflik dan keamanan nasional. Megawati menghadapi konflik bersenjata di Aceh, Papua, dan pendekatan militeristik. Langkah ini efektif untuk menjaga stabilitas jangka panjang, jangka pendek sebenarnya. Namun kurang membangun kepercayaan dan perdamaian jangka panjang. Seharusnya menurut banyak pandangan dialog pendekatan damai bisa lebih diperkuat. 4. Pemilu langsung 2004. Megawati berhasil mewujudkan pemilihan presiden secara langsung pertama dalam sejarah Indonesia. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan Megawati pada masa transisi demokrasi mencerminkan dilema antara stabil dan reformasi. Ia memang berhasil menjaga agar Indonesia tidak memudar ke masa lalu, tetapi warisan juga memperlihatkan betapa pentingnya langkah maju dengan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tugasnya dari ke-6, yaitu menjelaskan tentang sistem pemilu di era reformasi. Jadi, pemilihan reformasi ini dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun di era Indonesia Kemerdekaan. Di masa ini pemilu memang ada, tapi banyak orang merasa pemilu tidak benar-benar bebas sebagai politik dibatasi pada 3 partai, yaitu ada Golkar, PDIP, dan PDIP. Dan kebanyakan hasil pemilunya dimenangkan oleh Golkar dengan angka yang sangat besar. Lalu juga dengan krisis ekonomi. Jadi selain ini masyarakat merasa kurang punya suara, banyak kebijakan yang sifatnya alias dari pemerintah tanpa ada diskusi. Yang kedua, lebih kontrol. Jadi ketika pemerintah itu jangan benar. Salah satu tugas yang paling penting adalah bikin pemilu yang jujur dan adil. Supaya diawasi rakyat dan dipilih oleh rakyat bukan sekadar formalitas. Jadi di sini ada beberapa jadi pelaksanaan, yaitu yang pertama
Sebagai presiden yang kedepan adalah Abdurrahman Wahid. Tiga suara dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam rangka itu adalah ini wakil presiden kesimpulannya yaitu dari yang dulu presiden dipilih kayak sekarang kita bisa memilih langsung jelas masyarakat yang 17 sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai teman yang terakhir akan mempresentasikan bidang kepemimpinan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Di sini saya akan membahas jalinan jabatan ketua PBNU, jabat sebagai ketua Presiden Kabupaten Indonesia terpilih Indonesia Bapak pada 20 dan jabat di tahun 2001 menjadi campur kami menjadikan partai Kepala Besar bangsa PKB menjadi ketua dewan penasihatnya. Latar belakang demokrasi Panjang Orde Baru Gus berusaha menempatkan demokrasi sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan menempatkan pentingnya untuk kebebasan pers, sebuah partai politik juga pemilu yang lebih adil. Kebijakan penting pemerintahan Gus Dur dan dampaknya. 1. Reformasi di bidang politik meliputi 2. Reformasi TNI Polri 3. Reformasi di bidang ekonomi 4. Reformasi di bidang sosial budaya. Sikap Gus Dur terhadap pluralisme, kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Pluralisme sebagai prinsip hidup, kebijakan dalam kebebasan beragama, hak asasi manusia. Strategi Gus Dur dalam menghadapi tantangan politik, konflik dengan DPR dan partai politik, akhir masa pemerintahan. Dan kesimpulannya, bidang kepemimpinan Gus Dur dalam reformasi sangat penting untuk dipelajari. Ia adalah tokoh yang berani dalam bagi reformasi. Pluralisme, kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia walaupun pemerintahannya singkat dan penuh tantangan. Gus Dur meninggalkan warisan berharga berupa pers bebas yang puas, pluralisme yang semakin diterima, pemisahan dan anti politik. Sejarah mencatat Gus Dur bukan hanya seorang presiden, melainkan juga guru bangsa yang mengajarkan arti berarti keadilan dan kemanusiaan. Sekian dari kami. Mohon maaf.